Halo kawan-kawan, ini adalah lanjutan dari konten cara membuat stand up comedy show versi saya sendiri. Setelah di episode 1 kemarin saya membahas hal-hal yang umum atau mencari idenya dulu. Terus di episode 1 saya juga bahas tentang tahapan saya membuat stand up comedy show yang saya bagi menjadi 3 tahap: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di hari ini, di episode kedua ini, saya akan menjabarkan ketiga tahap yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi langsung saja, saya sudah membuat uh, tiga tahapan tersebut. Ini dia, bisa dilihat. Judulnya Dia Berkata Dia, Aku Berkataku Pula, Comedy Show by Rin Hermana. Tahapan pertama yaitu praproduksi. Di situ saya harus nulis materi 60 menit solid karena kan target saya tuh 1 jam. Jadi ya harus punya materi 60 menit dan solid. Ini akan menjadi bahan bakar utamanya. Tapi dalam prosesnya nanti saya akan membagi menjadi 6 tahap ya. Ini gimana ya? Ini kali ya. Dibagi menjadi 6 tahap. Jadi saya nggak akan bikin langsung 60 menit materinya. Saya akan bagi menjadi 10 menit 10 menit aja gitu. Nah, setelah 10 menit solid, baru kita lanjut nulis ke materi berikutnya. Jadi mungkin kedepannya nanti saya akan melakukan membuat premis dan lain-lain. Jadi harapan saya dalam satu premis payung besarnya itu materinya itu bisa dibedah menjadi 10 menit. Kurang lebih seperti itulah. Pasti nanti akan ada materi yang cuma dapat 6 atau 7 menit, tapi mungkin di materi yang premis yang lain akan lebih panjang durasi materi stand up-nya gitu. Tapi di sini saya akan bagi dulu menjadi 6 tahap, jadi 10 menit 10 menit saja. Kita lihat ke depannya seperti apa. Jadi nanti saya setelah punya materi 10 menit baru saya open mic materinya sampai solid. Jadi nggak langsung 1 jam gitu. Jadi tahapan kedua yang saya lakukan adalah open mic materi sampai solid. Berarti sekitar berapa kali? Oh nggak bisa. sorry saya salah. Jadi saya nggak tahu berapa kali saya harus open mic sampai materi 10 menit ini solid. Jadi itulah kenapa saya sebut ini adalah perjalanan yang sangat panjang sekali. Jadi saya akan mengumpulkan materi solid setiap 10 menitnya, setiap 10 menit. Berkesinambungan dengan yang pertama, nulis materi 10 menit dulu aja, setelah itu di open mic-in sampai materi ini saya rasa cukup solid, udah saya simpan. Saya lanjut ke tahap berikutnya, menulis materi 10 menit lagi, open mic lagi sampai solid lagi, simpan lagi. Jadi udah dapat 20 menit. Nah, gitu terus sampai 60 menit. Di tahapan berikutnya, ini masih dalam satu rangkaian sama sebenarnya, mencari kawan kombut. Mencari kawan kombut itu bukan untuk mencari apa ya, bukan datang dengan nyerah nih bingung kasih lucuan dong minta ditulisin atau apa, bukan. Kawan kombur itu lebih kayak mencoba melihat, membantu kita dalam mencari POV yang lain atau menggali otak kita, karena biasanya saya kalau nulis itu ada titik di mana buntu, tapi ketika saya kombut itu memancing otak saya untuk berpikir ke arah yang lainnya. Jadi POV-nya tuh berubah gara-gara combo tadi. Jadi jangan salah dipahami kalau kombut itu kita datang ke teman terus minta dong jadi ini lucu dong gitu. Bukan jadiin lucu, maksudnya kayak tulisin dong gimana dong ini, jangan kosong. Jadi kombut itu lebih kayak meminta pendapat teman-teman gitu. Sampai di situ paham ya. Mencari kawan kombut ini akan, kayaknya saya perlu banyak kawan kombut. Jadi ya saya juga nggak tahu berapa kali akan saya berapa orang yang akan saya temui untuk mencari kawan kombut. Tapi menurut saya akan saya bagi menjadi beberapa orang yang
saya butuhkan dalam referensi pemikirannya. Misalnya kalau kayak act out, eh, terus juga eh, POV, terus juga argumen, terus juga penulisan, terus apa lagi ya. Jadi ada hal-hal yang kita tahu nih, kalau sama teman ini dia penulisannya rapi banget, saya pengen belajar sama dia. Atau misalnya ini orang brutal banget act outnya, saya perlu tahu ini terlalu berlebihan atau kayaknya pas atau perlu ditambahin atau apa gitu. POV, argumen dan lain-lain ya, itu yang akan saya cari nantinya. Dan itu biasanya setiap komik punya skillnya masing-masing. Bukan berarti saya bilang nggak bagus semuanya, cuman ada beberapa yang paling menonjol. Nah, di situ saya akan mencoba belajar sama dia. Selanjutnya menonton referensi show. Ya, di referensi show ini bisa nonton langsung. Kalau misalnya ada event di Jakarta, entah itu Sun, special show atau apapun, open mic dan lain-lain. Pokoknya datang nonton, itu akan menjadi apa ya, pemantik buat kita ke materi atau ide show-nya seperti apa. Bisa juga dari digital download, bisa juga teman-teman mencarinya di Netflix, stand up comedy show atau apapun itu referensi kalian. Yang penting kalau saya sih akan menonton beberapa show, sehingga saya biasanya tuh dapat klik tak, oh iya bikin kayak gini deh gitu. Bukan meniru, tapi lebih kayak mencari pancingan otak lagi aja. Sama, hampir kayak kombut, cuman bedanya ini kita datang ke show orang. Nah, setelah itu mengonsepkan show seperti apa. Ini tahapan dimana saya akan mengeluarkan isi otak, idenya mau kayak gimana nih, mulai dari struktur lagi, desain panggung, terus jalan cerita show-nya seperti apa. Ini show luas banget. Ntar saya mau main lighting kayak atau gimmick kayak atau apapun itu ada tahapnya nanti. Jadi mengonsepkan show seperti apa itu akan cukup rumit tapi seru. Saya yakin pasti akan seru. Ide-ide yang kita lempar terus ternyata budgetnya nggak cukup, ya nggak bisa deh gitu. Salah satu contoh dulu di Barel Gadang, saya pengen ada main Kimnya. Kim itu permainan dari Minangkabau, tapi karena kayaknya tidak mungkin, ya sudah nggak apa-apa. Mengonsepkan show ini ide, lepasin semua ide yang pengen kita buat, kita bayangkan. Habis itu baru akan ditentukan dengan nantinya modal yang kita punya. Oke, lanjut ya. Ini dia, menakar biaya penyewaan alat produksi. Nah itu tadi, misalnya di show-nya itu pengen yang standar-standar aja ya. Venue-nya seberapa, ininya seberapa, penontonnya, terus pakai mic, pakai sound, pakai tambah AC. Itu yang standar-standar dulu ya. Terus misalnya di depan ada booth, merchandise, terus apa lagi? Kameranya mau pakai berapa? Ada yang 2 kamera, 3 kamera, 4 kamera. Itu kan di konsep show kita udah kebayang tuh akan seperti apa. Nah, di sini kita menakar biaya penyewaan alat produksi. Ditulis dulu aja, ditulis. Ternyata biaya produksi yang diperlukan untuk konsep show yang tadi pengen dibuat itu 1 miliar. Karena duit nggak cukup duit di segini deh, terlalu well. Ya udah mulai dirampingkan ide-idenya sehingga kita tetap pengen show-nya seperti apa, terus masuk dengan budget yang kita punya. Setelah itu baru kita menentukan venue dan survei lokasi. Setelah kan tadi konsepnya udah ada tuh, baru coba cari venue, coba survei ke lokasinya, kayak backstage-nya di mana, terus akses masuk panggung dari backstage itu gimana, terus apa sih plus minus venue ini gitu. Ini akan sangat krusial sekali karena ini akan mempengaruhi penonton nantinya, kenyamanan penonton. Apakah posisi panggungnya oke, apakah AC-nya oke, atau misalnya apakah akses menuju venue itu
gampang dan lain-lain, itu perlu dipertimbangkan juga nantinya. Setelah itu survei tim produksi. Di survei tim produksi ini kita mulai nyari-nyari tuh setelah tahu kebutuhan kita tadi. Misalnya kayak kita mau bikin digital downloadnya, kita akan mencari tim produksi yang bekerja untuk audio visual. Jadi kayak misalnya saya baru kepikiran Mas Kukuh yang di Comika tuh, ngobrol sama dia, saya mau bikin gini nih, pengen ada 2 atau 3 kamera, terus kira-kira kesulitannya kayak gimana ya. Pokoknya cari tim atau survei tim supaya kita itu paham kesulitan-kesulitan atau halang-halangan yang akan kita temui nantinya gitu. Survei dulu aja, pokoknya survei itu intinya cocok nggak sama kita aja, atau ada ide tambahan nggak buat kita. Misalnya kayak kita kemungkinan udah dapat venue kan, kita mau venue-nya di sini, terus pakai 2 kamera. 2 kamera berarti satunya ditaruh di sini, satunya taruh di sini, Rin. Itu mungkin bisa dapat spot penontonnya juga, nggak ganggu dan lain-lain. Pokoknya di tim produksi itu lumayan banyak juga diskusi-diskusi panjangnya gitu. Setelah itu survei tim media rekam. Kebalik. Maksud saya tadi survei tim media rekam yang tadi itu. Survei tim produksi yaitu orang yang menjalankan. Jadi kru backstage, terus kru di depan yang frontliner yang mengatur penonton dan lain-lain. Berarti kan kita butuh bantuan dari orang-orang kan. Nah, itu pilihannya bisa minta tolong sama anak-anak komunitas, atau ya mencari tim dalam tanda kutip profesional dalam sebuah event lah gitu. Jadi misalnya dia udah biasa bikin event, ya udah kerjasama dengan dia, bantuin saya memproduksi ini gitu. Kalau misalnya mereka udah punya all in, kayak saya sudah punya tim media rekam, saya sudah ada dokumentasi, saya sudah ada kru ini, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada kan perlu dicari gitu. Ini anggap aja kita independen ya, kita belum menemukan orang yang benar-benar bisa tanda kutip membiarkan kita fokus pada materi. Jadi kita harus tetap mencari orang kayak, Bang, saya mau bikin show tanggal segini, nanti bisa bantuin di bagian ini nggak, bagian crowd control nggak gitu. Seperti itulah kira-kira, mencari orang sampai kita udah nemu semua orang dan kayaknya ini cukup nih, segitu aja dulu gitu. Paham lah kalian kan orang-orang cerdas juga ini. Selanjutnya membuat RAB event ya, ini sudah, jadi kan tadi udah menakar biaya tuh. Selanjutnya membuat RAB event. Yang nakar tadi tuh masih kayak hal-hal yang kayaknya kalau di RAB sebisa mungkin sudah mendekati harga fix. Jadi misalnya kayak venue, fixnya nih venue udah berapa ini harganya. Terus juga transportasi yang mau dikeluarkan, biaya konsumsi dan lain-lain yang mau dikeluarkan berapa. Terus misalnya biaya alat ini dan lain-lain itu berapa. Itu udah mulai hitungan fix. Dan di sini biasanya momen kita akan mulai memilah, kayak misalnya ada gimmick, gue gimmick pengen di panggung ada kembang api gitu. Bisa, tapi ternyata budget untuk mengeluarkan kembang api dalam venue ada biaya 10 juta gitu. Terus kayak ngerasa kayaknya terlalu mahal lah hanya untuk kembang api. Yaudah deh, ntar diakalin aja, nggak jadi, coret gitu. Apalagi nanti saya di venue pengen ada flying fox-nya, saya entrance saya masuk pakai flying fox. Itu biaya pemasangan dan lain-lain dipikirin. Jadi ada hal-hal yang ide-ide tadi tuh idenya gini-gini terus di fix RAB-nya kayaknya terlalu mahal untuk mengadakan itu. Jadi ya kalau punya duit ya silakan, tapi kalau misalnya duitnya pas-pasan, ya sebaiknya memangkas hal-hal yang kayaknya itu nggak terlalu penting. Misalnya dekorasi panggung pengen yang bener-bener barang gitu, bukan bukan styrofoam atau bukan poster doang gitu. Nah itu kan ada biaya-biayanya yang perlu dipertimbangkan lagi.
Begitu kira-kira ya. Eh Selanjutnya mencari sponsorship. Menurut saya ini penting karena sponsorship kita akan bekerja sama dalam bentuk entah itu mereka ngasih uang atau kita diberi kemudahan dalam segala halnya. Misal kayak konsumsi ditanggung sama ini aman ntar disupport gitu. Terus kalau misalnya venue, oh venue kita setengah aja deh karena kita juga suka event seperti ini dan lain-lainnya. Pokoknya sponsorship bersifat membantu event kita. Mungkin ada beberapa yang mencari keuntungan dalam sponsorshipnya, tapi ya bagi saya sih itu nggak masalah. Balik ke pribadi masing-masing aja. Selanjutnya membuat desain media. Jadi kayak di backdrop, banner, tiket dan lain-lain itu kan perlu desain. Kalau misalnya sudah ada tim desain, apa tadi yang di tim produksi udah ada semuanya, ya udah berarti ini lepas. Tapi karena ini kembali lagi konsepnya independen, ya kita harus membuatnya. Atau kalau misalnya kita nggak bisa bikin desain, ya kita minta tolong ke teman yang bisa bikin desain ini dong, bikin desain ini. Nah ini mungkin salah satu tips yang bisa saya kasih soal desain. Pastikan setiap desain yang kita bikin itu udah punya apa ya? Aduh, saya lupa lagi namanya. Jadi kita udah tahu konsepnya seperti ini. Mau dirubah jadi media apapun, dia akan tetap selaras dengan main posternya. Itu saya lupa bahasanya apa ya. Saya gagal nih jadi anak DKV ini. Tapi yang ngerti lah maksudnya ya. Kadang kan ada poster utamanya begini, terus media-media yang ada yang dipakai dia itu bertolak belakang dari gaya atau style konsep poster utamanya dia gitu. Kalau bisa sih menurut saya selaras semuanya gitu. Setelah itu promo keliling, ya ini penting untuk mempromosikan event kita supaya orang datang dan nonton. Bisa jadi kita menarik orang-orang baru yang mungkin nggak tahu kita, tapi karena kita promo di sebuah tempat, terus penonton dari orang, misalnya kayak kita datang ke channel YouTube siapa gitu, terus penonton di channel YouTube itu ngerasa kayaknya gue minat deh dengan stand up show-nya dia, terus harga tiketnya, oh ya harga tiketnya nggak terlalu nggak mahal sih, murah, yaudah pengen nonton deh gitu. Peluang mencari orang-orang baru yang datang gitu. Mungkin teman-teman kita yang biasa menonton kita juga akan mensupport, tapi kan lebih baik kalau misalnya kita menambah jumlah penonton yang mau datang ke show-nya kita. Selanjutnya menyiapkan merch. Menurut saya ini penting. Mungkin beberapa kawan-kawan stand up kalau merch itu selalu soal baju ya, t-shirt. Tapi menurut saya merch itu bukan hanya sekedar pakaian. Kita bisa mengeksplorasi lebih luas lagi merchandise yang pengen kita kasih ke penonton agar penonton itu punya buah tangan dari show kita itu apa gitu. Di dulu itu di Baralek Gadang, sebenarnya ini kategorinya gimmick sih. Jadi waktu saya nikah itu lagi zaman COVID, terus saya beli gantungan masker gitu yang di kuping. Ternyata di Padang euforia COVID tidak segitunya, jadi benda itu tidak kepake. Akhirnya banyak tuh, ada sekitar 200 atau 300-an. Dan akhirnya itu saya kasih merchandise ke penonton stand up saya saat itu agar mereka tahu, oh saya dapat ini dari show-nya Rin gitu. Walaupun nggak ada hubungannya, tapi kok nggak ada hubungannya? Hubungannya itu terasa ketika mereka nonton. Kalau mereka nggak nonton, nggak akan tahu tuh apa hubungan tali ini dengan show-nya Sirin gitu. Kalau dia nonton pasti tahu hubungannya apa. Gitu maksud saya kawan-kawan. Nanti kita bedah lebih panjang lagi ini. Makanya ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Selanjutnya laporan update kebutuhan show. Ini penting banget, setiap minggunya harus tahu perkembangannya seperti apa. Makin dekat hari show makin pusing karena akan ada laporan-laporan kayak, oh ini belum nih, harus dicari sifatnya, atau wah ini nggak cancel nih karena ternyata begini-begini. Jadi harus selalu update tentang kebutuhan show sehingga kita punya langkah plan B untuk mengakalinya. Kira-kira seperti itu dalam praproduksi.
Mungkin ada beberapa yang saya lupa atau nggak belum kepikiran, makanya sering berjalan waktu kita lihat aja nanti. Tapi untuk awal menurut saya ini sudah standarnya lah gitu. Diproduksi ya Showtime. Jadi kayak ya JR, terus stand up show, terus after show-nya thanks to penonton dan lain-lain. Ya diproduksi itu 12 jam dari praproduksi sepanjang ini, hasil itu akan dilihat dari 12 jam di showtime-nya. Apakah tim produksi berjalan dengan baik? Kan biasanya ada hal-hal yang tak terduga dan lain-lain. Kalau saya sih pribadi waktu showtime, saya tidak akan mikirin yang pra dulu, libas dulu aja. Semaksimalnya setelah showtime selesai baru evaluasi apa sih yang terjadi, apa sih kesalahan saya, apa sih hal-hal yang tidak kita duga dan tidak sempat kita antisipasi gitu. Itu nanti berguna untuk bikin show berikutnya, begitu kira-kira ya. Setelah produksi ada pasca produksi. Jadi kalau idenya direkam, pengen punya file digitalnya, ya kita akan review rekamannya. Jadi mungkin BTS-nya kayak gimana, terus kalau misalnya after movie atau file utama dari stand up kita itu mungkin ada bagian-bagian yang angle-nya kurang, jadi bisa di switch dengan angle kamera yang nomor 2 atau pindah ke kamera nomor 3. Makanya semakin banyak kamera yang kita pakai dalam sebuah event stand up, semakin banyak opsi kita untuk memperindah digital downloadnya atau digital tayangannya lah, karena angle-nya banyak tuh. Misalnya kayak ketika saya act out, saya akan memakai angle wide, angle yang luas, karena pasti akan gerak-gerak kan. Setelah saya bermain ekspresi, saya butuh angle yang close up gitu. Terus reaksi penonton, ada reaksi penonton secara umum, secara luas, ada reaksi penonton yang close up juga. Jadi kan itu tadi udah ada 4 tuh. Belum lagi angle kamera dari atas, dari bawah dan lain-lain gitu. Itu perlu dipertimbangkan sih. Kalau menurut saya di awal-awal punya digital untuk bisa ditonton dengan ada aja udah cukup bagus. Kalau menurut saya ya. Itu nanti akan dipertimbangkan. Balik lagi sesuai dengan budget yang dipunya. Setelah itu ya edit video stand up, kita mau digitalnya itu seperti apa, masukin musik entrance yang catchy mungkin, atau memperbaiki audio yang kayaknya ini audionya terlalu redup, kita naikin, ini terlalu kencang, kita turunin dikit gitu. Intinya tahapan editan itu udah tahap dimana kita berusaha untuk menampilkan tayangan yang enak dilihat gitu. Jadi kalau misalnya ada, ini juga sih, kalau misalnya ada belibet materi yang misalnya kayak ini terlalu panjang, dipotong aja, masih bisa ada di tahap di edit video stand up gitu. Mungkin inilah bedanya datang ke show langsung dengan nonton video digital, karena kemungkinan besar materi yang dipotong itu harusnya ada materi yang kayaknya ini hanya akan saya kasih ke penonton langsung. Digital kayaknya nggak usah gitu di-cut. Misalnya kayak membahas penonton yang mungkin karena di panggung itu situasinya orang tahu, jadi ya udah dinikmati, tapi secara tayangan digital kayaknya akan membuat penonton linglung, jadi ya udah di-cut aja gitu. Selanjutnya tentukan platform tempat jualan digitalnya. Bebas, mau Netflix, mau Disney, mau apa lagi, di luar negeri apa gitu. Di Indonesia banyak sekali pilihannya. Mungkin yang saya tahu beberapa itu ada Comika, ada Adam Jaya, terus ada apa lagi ya, pokoknya banyak lah. Opsi lainnya juga ada YouTube membership, terus ada jual digital juga, ada media ketiga gitu kayak Gumroad, kayak Link ID, pokoknya banyak tempat untuk jualan produk digital sebenarnya. Jadi itu terserah dari kawan-kawan nyamannya di mana, enaknya di mana, sukanya di mana, itu sangat bebas sekali.
Mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah oh, deal-dealannya cocok nggak? Itu. Terus saya pengen taruh di sini karena saya ngerasa saya butuh berada di platform ini gitu misalnya. Atau kayaknya saya nggak butuh deh, saya jual sendiri aja dengan cara saya, ya boleh-boleh aja. Atau misalnya kayak saya jualan flash disknya aja deh, jadi orang bisa nonton dari flash disknya langsung, ya nggak masalah. Banyak cara untuk bisa mendistribusikan video digital kita gitu. Kalau saya sih dulu banget, saya setelah bikin show ya udah lepas gitu, saya nggak materi biasanya nggak saya bawain lagi karena udah usang. Terus juga kalau pengen nonton lagi nggak ada filenya, cuman bisa lihat foto-fotonya doang gitu. Kalau digital itu bisa menjadi arsip digital kita yang bisa jadi itu akan bertahan sangat lama sekali. Hal yang akan sangat menyenangkan ketika kita tua nanti, ya 50 tahun, 60 tahun usia kita, terus kita nonton dulu saya stand up ini nih, pembahasannya apa sih? Aduh, tolol banget, masa berpikir seperti itu. Itu salah satu tujuan saya kenapa saya pengen mendigitalkan, supaya saat saya tua nanti saya pengen lihat pemikiran atau ego saya di saat muda itu seperti apa sih. Apakah di tua nanti saya akan lebih kurang ajar atau berubah? Ya itulah namanya perjalanan hidup ya kawan-kawan. Selanjutnya di pasca produksi ya udah rilis video digitalnya dan promosikan, bisa di platform sosmed sendiri, atau misalnya kembali promosi ke YouTube orang. Ya kayak film aja, film udah selesai dibuat, mau tayang di bioskop, dipromosikan ke YouTube teman-teman. Sama menurut saya stand up juga gitu. Stand up setelah selesai diproduksi, di show kan kita punya file untuk ditontonkan kembali untuk orang-orang yang mungkin nggak bisa datang di hari itu, atau mungkin terlalu jauh, jadi menjangkau lebih luas dengan mempromosikannya. Kayak saya sudah bikin show ini, silakan ditonton, aksesnya begini dan lain-lainnya. Itu ya 3 tahapan yang kedepannya akan saya lakukan, dan bisa jadi akan subnya itu akan jadi lebih banyak. Kita lihat aja nantinya. Ya intinya seperti itulah ya kawan-kawan. Semoga video kedua ini membantu. Berarti video selanjutnya saya akan membuat materi 10 menit dulu tahapan awalnya, terus berlanjut sampai nanti selesai. Saya sangat excited. Semoga saya konsisten bikin ini karena saya pengen punya arsip. Mau sejelek apapun tayangannya, saya pengen punya arsip. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dah.